شب الهدى وحظى وما تكلم جذع في الحشا. Sifat tercela, suatu bentuk tindakan buruk yang harus dihindari. Akhlak tercela bermacam jenisnya. Pada video pembahasan kali ini, kita akan mengulas tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Simak selanjutnya. Yang pertama adalah hasad. Hasad disebut juga dengan dengki, yakni perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapat nikmat dari Allah atau berharap hilangnya nikmat yang Allah beri pada orang lain. Beberapa ciri orang yang memiliki sifat hasad ialah 1. Bersifat takabur, menganggap dirinya lebih mulia dan berhak dari orang lain. 2. Selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak senang jika disaingi orang lain. Memiliki perasaan dalam hati, mengapa tidak saya yang mendapatkannya? Hasad adalah sifat yang dimiliki iblis, sebab itu Allah mengutuk iblis. Nauzubillah, semoga kita selalu dihindarkan dari sifat hasad. Berikut upaya kita untuk menghindari sifat hasad. 1. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah beri. 2. Rendah hati. 3. Selalu merasa cukup atau berqanaah. 4. Menyadari bahwa kelak kenikmatan yang kita dapat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dendam adalah perasaan tidak terima dan adanya kemauan untuk membalas kejahatan yang kita dapatkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal. Barang siapa yang tidak ada padanya satupun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya, kecuali yang 3 hal tersebut. Bagi orang yang dikehendakinya, yaitu 1. Seorang yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 2. Orang yang bukan tukang sihir. 3. Orang yang tidak bersikap dendam pada saudaranya. Hadis riwayat Tabrani. Dalam Al-Quran telah dituliskan bahwa kita harus senantiasa memaafkan. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Nah, ini dia upaya menghindari perilaku dendam. Pertama, selalu bersabar dan lapang dada menghadapi masalah. Kedua, berusaha menerima dan tidak membalas kejahatan. Ketiga, menyadari bahwa diri kita pun tidak luput dari perbuatan jahat meski tanpa disengaja. Ghibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain, seperti yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Sebab-sebab timbulnya ghibah antara lain ingin menghilangkan perasaan marah, kemegahan diri, menganggap orang lain lemah, untuk canda dan lelucon. Ghibah juga memiliki bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilakunya, yaitu yang pertama, dalam bentuknya sebagai kekufuran. Yang kedua, dalam bentuknya sebagai kemunafikan. Yang ketiga, dalam bentuknya sebagai maksiat. Dan yang keempat, dalam bentuknya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Selain itu, ghibah juga memiliki dampak-dampak negatifnya, yaitu ghibah mengurangi amal perbuatan, timbulnya permusuhan, terzolimi, merusak kehormatan orang lain, memecah ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, berikut ini upaya untuk menghindari perilaku ghibah, yaitu bergaul dengan orang yang baik, introspeksi diri, ingat kebaikan orang tersebut, dan banyak-banyak berpikir hal-hal positif. Yang keempat, fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang lain.
Fitnah termasuk perbuatan lisan yang sangat berbahaya, sehingga dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa fitnah lebih besar dampaknya daripada pembunuhan. Berikut dampak negatif dari fitnah. 1. Mendapat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siksa neraka yang sangat pedih. 2. Rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara satu dengan yang lain. 3. Terbacanya persatuan masyarakat yang memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Yang terakhir, upaya kita menghindari fitnah. 1. Bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. 2. Saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. 3. Melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumbernya. 4. Harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya dan mengakibatkan pertikaian dan kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Namimah. Namimah menurut bahasa artinya adu domba. Secara istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik orang yang ia ceritakan maupun orang yang mendengar dengan tujuan menimbulkan permusuhan. Hakikatnya adalah merusak nama baik orang tersebut sehingga terciptalah permusuhan. Berikut dampak negatif sifat tercela namimah. 1. Dapat memutus ikatan silaturahmi. 2. Menimbulkan kebencian dan permusuhan antar sesama. 3. Hilangnya ridha Allah dan penyebab murka Allah. Nah, setelah tahu tentang dampak negatifnya, upaya kita untuk terjaga dan terhindar dari sifat tercela namimah. 1. Jangan selalu mulu langsung percaya pada perkataan orang lain. 2. Tidak meneruskan suatu berita pada orang lain sebelum diketahui kebenarannya. Jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong.